Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, hati-hati. Zaman sekarang ini akhir zaman ya, banyak sekali begal-begal. Tidak cuma begal motor, nggak cuma begal mobil, tidak cuma begal kendaraan, tapi sekarang akhir zaman ini banyak juga begal nasab. Nah, kita wajib waspada dan kita harus tahu ciri-ciri daripada begal nasab. Yang pertama, ciri-ciri begal nasab itu satu, merusak citra daripada nasab orang. Jadi seseorang yang bernasab mulia itu dirusak dulu citranya, agar orang-orang tidak mempercayai, bahkan meragui ya kepada nasab tersebut. Yang kedua, dia akan mencari dalil tentang keraguan daripada nasab tersebut. Jadi mencari sesuatu bukti, ya walaupun bukti itu nggak jelas, dia cari untuk kekuatan tadi. Artinya untuk menambah kekuatannya, untuk merendahkan, untuk membuat ragu orang-orang yang selama ini telah mempercayai daripada nasab tersebut. Kemudian yang ketiganya, dia akan mencaci maki daripada nasab-nasab mulia tersebut. Jadi target nasab yang ingin dibegalnya itu harus direndahkan. Makanya dilakukanlah fitnah-fitnah keji, fitnah-fitnah kejam, fitnah-fitnah murahan, fitnah-fitnah yang sangat tidak manusiawi, dituduh, difitnah dengan sesuatu yang paling kotor, sesuatu yang paling hina menurut pandangan agama dan menurut pandangan sosial. Dibikin isu, pokoknya dijatuhkan martabat mereka. Nah ini, jadi di framing bahwa nasab mulia tersebut sebenarnya mah tidak ada, rusak. Nah, bahwa justru sebaliknya nasab mulia tersebut merupakan nasab rendahan dan nasab jahat yang di dalam status sosial kita orang Indonesia, umat Islam, ini sangat jelek. Nah, yang keempat selanjutnya, ketika misi yang pertama berhasil, misi yang kedua berhasil, misi yang ketiga berhasil. Nah, ntar misi yang keempat, karena orang sudah meragukan, tidak percaya, dan orang sudah menganggap jelek dan hina daripada nasab tersebut. Nah, nanti kalau yang keempat ini akan timbul apa? Pengakuan dari orang tersebut. Jadi orang yang memfitnah, orang yang membuat dalil, orang yang merendahkan, orang yang membuat sumber kegaduhan, justru dia akan yang mengambil daripada nasab tersebut. Strateginya seperti itu. Nah, ketika dia berhasil melakukan itu, maka tujuannya tercapai. Itu disebut dengan begal nasab. Nah, sekarang ini kalau kita lihat begal nasab, ini baru tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ya, walaupun tahap kedua tadi untuk dalil itu udah jelas, mayoritas umat Islam di Indonesia ini, mayoritas masyarakat Indonesia tidak mempercayai. Jadi hanya kalau 100% itu hanya 1%. Jadi 99% ini tidak percaya dengan dalil baru tersebut ya, yang menyatakan bahwa nasab itu tidak tersambung. Nah, jadi yang digunakan yang ketiga ini, fitnah keji, fitnah murahan, fitnah rendahan untuk menghancurkan nasab tersebut, karena dalil yang kedua ini nggak sampai. Karena masyarakat udah sebagian udah kena nih, 1% tadi udah kena nih dengan dalil merendahkan segala macam, dengan segala status sosial tadi yang rendah.
Nah, karena kasus kedua nggak kena, maka dalil yang kedua nggak kena, maka jalur yang ketiga memfitnah segala macam, di framing jahat segala macam. Pokoknya framingnya jahat. Nah, tujuannya untuk yang keempat. Nah, ketika empat udah dicapainya, seandainya dia dapat itu, maka dialah yang menjadikan posisi tadi, menggantikan posisi nasab mulia tadi. Itulah sama-sama seperti ya garong-garong motor. Itu seperti itu. Ntar dia yang merasa bahwa saya sosok nasab yang mulia adalah saya. Karena masyarakat tadi kan sudah tertipu dengan pola tadi. Nah, makanya hati-hati kita, itulah bahwa ciri-ciri dari para pembegal-pembegal nasab yang harus kita waspadai. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.